Tim Satres Narkoba Polres Bogor menggerebek 2 gudang penyimpanan besar obat keras terbatas di kawasan Ranca Bungur dan Gunung Putri. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita barang bukti berjumlah fantastis yang mencapai lebih dari 1 juta butir obat ilegal. Selain obat keras terbatas, Polres Bogor juga membongkar modus operandi baru peredaran narkotika jenis Etomidet dan Happy Water. Dari 3 kasus, polisi menyita barang bukti Etomidet sebanyak 65 buah cartridge yang dikemas khusus sebagai cairan rokok elektrik atau vape. Ironisnya, cartridge ini dijual dengan harga fantastis berkisar antara 4 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per unit. Narkotik varian baru yaitu Etomidat dan Happy Water. Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah, ini temuan baru di mana sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap Etomidat. Nah, ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Tugas mengamankan 1 pelaku berinisial EJ dengan barang bukti 65 cartridge Etomidat dan 70 bungkus Happy Water. Sejak Mei hingga Juli 2026, jajaran Satres Narkoba Polres Bogor sukses membongkar 74 kasus kejahatan narkoba dan mengamankan 95 orang tersangka. Pengungkapan ini secara tidak langsung berhasil menyelamatkan kurang lebih 258.000 jiwa generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, Taufik Hidayat, dalam berkas perkara disangka melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kasih Penkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahya Wijaya, menyatakan dari berkas tersebut jaksa peneliti akan melakukan penelitian selama 7 hari. Namun dalam waktu 3 hari, jaksa peneliti harus bersikap apakah perkara ini dinyatakan lengkap atau belum lengkap. Soal kemungkinan penambahan pasal yang diberikan tersangka, akan diteliti apakah ada kemungkinan atau fakta lain yang terungkap. Tersangka tersebut dalam berkas perkara disangka melanggar pasal yang terdapat di KUHP, pasal 466, pasal 468, 469 dan 451 serta 446 dengan ancaman maksimal 12 tahun. Selain sangkaan pasal tersebut, ada juga disangka pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 15 tahun. Diketahui Taufik Hidayat merupakan tersangka tunggal yang melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung berinisial YTR. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden.
Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa, Klaim Bang Hotman. ya saya rasa sih kembali kepada mekanismenya. Ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka tanpa izin presiden. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansah, kubu Hotman Paris, dan kubu presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan presiden. Seakan-akan bahwa presiden itu membela Febri Adriansah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya, karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka. Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana. Dengan tegas istana menyebut proses hukum Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari presiden. Ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Adriansah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Rito, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan Ainus melaporkan.